ilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Selamat pagi Bu Swati, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Joko, kabar saya pada hari ini alhamdulillah saya sehat. Ya Bu, saya di sini ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran kelas 5 Bu, yang akan Ibu laksanakan besok. Betul sekali Pak. Ya Bu, sekarang Pak, saya mau tanya Bu, terus apa tujuan dari pembelajaran untuk besok ya Bu? Saya mempunyai tujuan begini Pak, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang saya pilih, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar Pak. Wah, luar biasa, materinya sangat menarik ya Bu. Terus bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Begini Pak, saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu kooperatif, gabungan dari diskusi, kelompok dan inquiry Pak. Wah, baik, saya di sini ingin mefokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok besok Bu. Baik Pak, silakan. Ya, ini Bu, berarti Ibu bisa menggunakan program pengamatan yang saya berikan ya? Ya, baik Pak, saya bisa Pak. Ya gitu aja Bu. Sampai ketemu besok, mudah-mudahan besok lancar ya. Ya, amin Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Amin. Semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini kita bisa melaksanakan dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan nanti ya. Di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian tahu apa bagian-bagian tumbuhan itu? Salurkan ke seluruh tubuh batang tumbuhan sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang silakan proses pertumbuhan dari biji tumbuh menjadi cabang, lalu tumbuh menjadi dewasa, terus menghasilkan buah. Silakan simak video.
lanjutkan, karena baiknya like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Baik, yang pertama adalah tumbuhnya jagung. Yang tumbuh pertama adalah akar dan diikuti oleh daun pertama dan titik tumbuh. Titik tumbuh panjangnya 2,5 cm sampai 3,8 cm di bawah permukaan tanah dan harus dijaga dari kerusakan secara fisik. Dan selanjutnya adalah 1 minggu setelah fase vegetatif, konsentrasi pupuk yang ada di dalam tanah akan menstimulasi pertumbuhan tanaman lebih awal. Pada fase ini tanaman mulai mengambil udara dengan jumlah yang masih sedikit. Baik, lanjut. Fase 3 dimulai 2 minggu setelah vegetatif. Seluruh daun dan tempat calon tombol bentuk secara komplit pada fase ini. Dalam kurung, potensi berapa jumlah tempat calon tombol sudah ditemukan. Pada fase ini sudah ditemukan beberapa jumlah baris dalam satu tombol. Stase atau bunga jantan sudah muncul, tetapi masih ada bunga di bawah permukaan tanah. Tanaman jagung sudah berkompetisi dengan bunga dalam hal air, darah, dan sinar matahari. Dan selanjutnya, pada fase tanaman merah udara dalam sangat banyak, pembukaan harus dilakukan pada fase ini. Titik tumbuh sudah berada di atas permukaan tanah dan tumbuh memanjang sangat cepat. Lanjut, 4 minggu setelah fase vegetatif, gejala kekurangan darah mikro dan makro bisa kelihatan pada fase ini. Pemumpukan lewat daun dapat ditambahkan pada fase ini. Kekurangan unsur darah akan menghambat pertumbuhan daun. Beberapa tempat calon tombol akan nampak pada bulan gagal tanah pada buku ke-6 dan 8. Ketika terjadi banjir pada saat titik tumbuh berada di bawah tanah, maka tanaman akan makin dalam beberapa hari. Lanjut, minggu ke-5 setelah tanaman tumbuh 5 minggu, tanaman membutuhkan air dan unsur darah yang bisa mencukupi pertumbuhan yang cepat. Air dan unsur darah yang kurang dapat terpengaruh terhadap pertumbuhan dan pada tombol. Pupuk harus diberikan dekat dengan akar tanaman, terutama P dan K. Lanjutkan kembali. Umur 6 minggu setelah tanam, kekurangan biji dan tumbuh biji ditemukan pada fase ini. Keterbatasan air dan unsur darah akan berdampak secara drastis kepada hasil. Lanjut ke berikutnya, 7 minggu setelah fase vegetatif. Periode ini paling kritis pada pengembangan hasil. Jumlah alkohol yaitu 100 sampai 1000 bentuk pada 5 kg dan produksi dan juga jumlah kamera. Stres, kekurangan air dan mineral, dan kerusakan karena hama akan sangat berdampak pada pengembangan jumlah biji. Nanti halaman berikutnya, 8 minggu setelah fase vegetatif dan memasuki fase vegetatif akhir, tanaman yang stres karena air dan darah akan sangat berdampak pada perkembangan hasil. Krebs dalam kisaran 2 minggu sebelum dan sudah penentukan akan menurunkan hasil secara signifikan. Lanjutkan yang berikutnya, pertumbuhan secara vegetatif sudah mencapai ukuran maksimum. Pembentukan tombol berlangsung sangat cepat. Stres karena air akan menunda fase pembentukan. Ovul yang tidak diserbuki akan menyebabkan karena tidak terbentuk, terutama pada bagian ujung yang bisa disebut dengan bogami. Langsung ke halaman berikutnya. 2 sampai 3 hari sebelum penyerbukan,
waktu antara B dan A1 sangat tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Dalam berikutnya 55 sampai 66 hari setelah kerasa vegetatif, hanya butuh 2 sampai 3 hari semua bunga-bunga pada satu tanggal produksi lagi. Stres karena air dan alam menyebabkan penumpukan dan pengisian biji yang bagus. Kebutuhan unsur hara K dan proyek, tapi unsur hara N dan P tetap dengan cepat. Unsur hara yang tergantung pada daun sangat mengambil hasil akhir. Ini dalam berikutnya 12 hari setelah satu, karena warnanya putih dan bentuknya putih, biji dan pengisian biji sangat cepat. Kadar air di murni adalah 85%. Lanjut ke dalam berikutnya, masa reproduksi 20 hari setelah melakukan tes karena air tangan jumlah biji serta ukuran dan berat tanggal. Lanjut ke dalam berikutnya, reproduksi TR4 20 hari setelah penumpukan. Kadar air pada umurnya adalah 70%. 5 calon daun sudah terbentuk dengan benar. Kondisi yang tidak sesuai kekurangan unsur hara menyebabkan biji tidak bersih dan biji menjadi hijau. Lalu ke dalam berikutnya, reproduksi stik R5 36 hari setelah penumpukan, semua biji sudah terbentuk seperti biji. Stres karena air akan mereduksi berat dan jumlah biji. Kadar air dalam murni adalah 55%. Nanti di dalam berikutnya ada yang terakhir, reproduktif stik R6 masa fisiologis 55 hari setelah penumpukan. Semua kerang mempunyai betul maksimum, ditandai dengan adanya lapisan hitam yang dimulai dari bagian atas itu. Kadar air biji pada biji yang ada lapisan hitam adalah 20 sampai 35 derajat Celcius. Cukup sekian, terima kasih. Mengenai pertumbuhan tanaman jagung. Baik. Ya, itu tadi ya Pak, tentang pertumbuhan apa? Jagung. Dimulai dari apa? Biji. Biji tumbuh menjadi apa? Tambah. Tambah tumbuh menjadi apa? Agak besar. Sedang. Terus agak besar atau sedang tumbuh menjadi dewasa. Nah, dewasa itu apa? Dewasa itu mulai memproses produksi jagung. Nah, yaitu melalui apa? Bunga jagung. Nah, sekarang sebelum mengerjakan LK, boleh kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah, tes? Sekarang bantu bagikan LK. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti kalau selesai berdiskusi, silakan presentasi di depan kelas.
besok pagi ini. Sekarang silakan beristirahat. Selamat pagi Bu Suwati, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Selamat pagi juga Pak. Pesan saya pada pembelajaran nanti, pembelajaran sangat lancar sekali Pak. Siswa terlihat antusias sekali pada pembelajaran tadi Pak. Oh iya, saya juga melihat tadi Bu terlihat antusias. Ibu juga telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Ibu bisa melihat hasil pengamatan saya tadi, melihat ada beberapa hal yang Ibu bisa tingkatkan lagi. Terima kasih ya Pak atas materi Bapak yang positif. Semoga bisa membawa kemajuan untuk saya Pak. Dan saya akan meningkatkan yang lebih baik lagi Pak. Iya Bu, yang pertama Bu ini ya untuk Ibu tingkatkan, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok, ya Bu. Yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa Ibu tadi. Baik Pak, saya akan mencoba tingkatkan lagi pada pembelajaran berikutnya Pak. Iya Bu, bisa. Jadi Ibu bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Baik Pak, ya Pak. Ya, ini Bu, saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif seperti Bu. Amin. Terima kasih Pak. Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dan Bapak sudah memberi feedback yang lebih baik lagi Pak. Sama-sama Bu Suwati, terima kasih juga. Ya, sama-sama.